Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian di Saga AI Story. Hari ini kakak akan membawakan sebuah cerita yang menarik dan penuh makna. Cerita kali ini, seperti biasa, akan mengajarkan banyak hal kepada kita. Ada yang bisa kita tiru, dan ada juga yang sebaiknya tidak ditiru. Karena dalam setiap cerita, selalu ada pelajaran yang dapat diambil. Dan jangan lupa ya, apapun yang kalian dengar dan lihat di cerita ini, selalu turuti apa kata ayah dan ibu. Mereka adalah orang yang paling menyayangi kita dan menginginkan yang terbaik untuk kita. Yuk, kita mulai ceritanya bersama-sama. Di sebuah hutan yang damai, hiduplah beragam hewan yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang kuat, ada yang cepat, ada juga yang cerdik. Mereka hidup berdampingan, saling melengkapi satu sama lain. Namun, suatu hari, suasana hutan menjadi sedikit berbeda. Seekor kelinci yang terkenal karena kecepatannya menantang seekor kura-kura yang lambat untuk lomba lari. "Hai kura-kura, aku tantang kau untuk berlomba lari denganku. Berani?" seru kelinci dengan nada meremehkan. Kura-kura yang sabar hanya bisa tersenyum kecut. Ia tahu dirinya tidak bisa menang dalam lomba lari, tetapi ia tidak ingin dianggap pengecut. Merasa bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, kura-kura pergi mencari kancil. Lalu, setelah beberapa lama mencarinya, akhirnya kura-kura menemukan kancil yang sedang mencari makan di pinggir hutan. Tanpa berbasa-basi lagi, dia langsung menyapa kancil. "Hai kancil, aku butuh bantuanmu," teriak kura-kura. Kancil pun berbalik dan menyapa kura-kura. "Hai kura-kura, apa yang bisa kubantu?" tanya kancil bersemangat. "Kancil, aku tidak tahu harus bagaimana. Kelinci menantangku lomba lari. Aku tidak mungkin menang," kata kura-kura dengan nada sedih. Kancil menatap temannya dengan penuh simpati. "Jangan khawatir kura-kura. Aku yakin setiap hewan di hutan ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing," ujar kancil menenangkan. "Tapi aku benar-benar lambat di darat kancil. Aku tidak bisa mengalahkan kelinci," sahut kura-kura. Kancil berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Aku punya ide. Ayo ikuti aku kura-kura," ajak kancil sambil berjalan ke tepi sungai. "Kenapa kita tidak buat rute perlombaan yang melalui sungai? Di air, kau jauh lebih cepat." Kura-kura mengerutkan keningnya. "Tapi apakah kelinci akan setuju dengan rute yang melewati sungai?" Kancil mengangguk yakin. "Tentu saja. Jika kau jelaskan bahwa lomba ini bukan hanya soal cepat, tapi juga soal adil dan sesuai kemampuan masing-masing, aku yakin dia akan setuju," jawab kancil. Kura-kura merasa ragu pada awalnya, namun ia akhirnya memberanikan diri untuk mengusulkan rute tersebut pada kelinci. "Baiklah, aku akan mencobanya," kata kura-kura dengan semangat baru. Bersama kancil, ia pun pergi menemui kelinci untuk membahas usulan rute perlombaan yang baru. Saat kura-kura mengajukan usulan untuk menggunakan rute yang melewati sungai, kelinci tertawa keras. "Apa bedanya? Aku akan tetap menang, di darat maupun di air," katanya dengan sombong. Kancil hanya tersenyum. "Baiklah, kelinci. Jika kau setuju, lomba akan dimulai dari tepi sungai, lalu melintasi daratan, dan kembali lagi ke sungai." Kelinci mengangguk dengan yakin. "Aku akan membuat kalian semua terkesan dengan kecepatanku," katanya penuh percaya diri. Tanpa disadari, kelinci telah menyetujui rute yang justru menguntungkan kura-kura. Perlombaan pun dimulai di tepi sungai. Kelinci langsung melompat maju dengan cepat, meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Namun, ketika sampai di titik sungai, kelinci harus berhenti sejenak. "Oh tidak, air. Aku tidak suka basah," keluh kelinci. Di sisi lain, kura-kura dengan cepat masuk ke dalam air dan mulai berenang dengan kecepatan luar biasa. Kelinci hanya bisa melihat dengan mulut ternganga, tak percaya. Bagaimana mungkin dia secepat itu di air? Kelinci segera melompat dan berusaha mengejar dari pinggir sungai. Namun, jalur di darat begitu sulit karena penuh rintangan semak dan berbatu. Kelinci tetap tidak bisa mengejar kura-kura yang menggunakan jalur sungai. Pada akhirnya,
Kura-kura berhasil sampai di garis akhir di tepi sungai dengan wajah lega. Kelinci yang kelelahan baru sampai beberapa saat kemudian. "Bagaimana mungkin kau bisa menang?" tanya kelinci terengah-engah. Kura-kura hanya tersenyum ramah. "Aku mungkin lambat di darat, tapi aku cepat di air. Setiap dari kita punya kelebihan dan kekurangan masing-masing." Kelinci terdiam, wajahnya merah menahan malu. Ia pun mengakui kekalahan dengan ikhlas. "Kau benar, kura-kura. Aku terlalu sombong. Maafkan aku," ujar kelinci. Kura-kura mengangguk. "Tidak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar dari pengalaman ini." Kancil pun mendekati kedua temannya. "Lihat kelinci, menang atau kalah bukan yang terpenting. Yang penting adalah menghargai setiap kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Jangan meremehkan orang lain hanya karena berbeda kemampuan." Kelinci mengangguk mengerti. "Terima kasih, Nek Kancil. Aku belajar banyak hari ini." Kura-kura pun tersenyum. "Kita semua belajar, kelinci. Terima kasih, Nek Kancil, karena sudah membantuku menemukan caraku sendiri untuk menghadapi tantangan." Dengan senyum di wajah mereka, ketiga hewan itu kembali ke hutan, menyadari bahwa persahabatan dan penghargaan jauh lebih berharga daripada sekadar kemenangan. Nah, itu tadi cerita kita untuk hari ini. Menarik bukan? Semoga kalian semua bisa mengambil pelajaran dari kisah kali ini. Selalu ingat ya, dalam setiap cerita pasti ada hal yang baik untuk kita tiru, dan ada pula yang harus kita hindari. Dan kakak tidak akan pernah bosan mengingatkan agar selalu patuh pada nasihat ayah dan ibu, karena mereka adalah sosok yang selalu menginginkan kebaikan untuk kita. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.